Halo, selamat bertemu dengan teman bercerita. Tempat kamu didengar dan tempat kamu bisa bercerita secara anonim. Semoga hadirnya kita bisa mengurangi letihmu ya. Pertemuan kita akan dibuka dengan berbagai cerita mengenai self-love juga self-reward. Ya, perihal mencintai diri sendiri juga memberi suatu apresiasi kepada diri kita sendiri. Wah, menarik bukan? Apa sih yang ada di benak kamu ketika mendengar kata self-love? Nah, banyak nih pembuat cerita yang bilang, self-love itu mencintai diri sendiri, menghargai dan membahagiakan diri sendiri, dan tidak merasa rendah atas pencapaian orang lain. Ada juga yang bilang bahwa self-love itu merasa puas akan kerja keras diri kita dan juga menerima serta mengenal diri kita sendiri. Self-love, seperti namanya, self dan love, yang memiliki arti cinta pada diri sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih inti dari self-love itu apa? Jadi, inti dari self-love itu tentang bagaimana kamu mencintai diri sendiri sebelum orang lain. Wah, kenapa begitu ya? Karena jika kamu tidak bisa mencintai diri kamu, maka akan sulit bagimu untuk menerima atau memberi cinta kepada orang lain. Tapi ternyata self-love itu susah loh. Rasanya selalu ada aja alasan untuk benci sama diri kita sendiri. Merasa kita selalu kurang, selalu tidak cukup dalam berusaha, rasa tidak layak, dan semua perasaan negatif yang pada akhirnya terus menekan kita untuk menyalahkan dan membenci diri sendiri. Tapi ingat loh, itu hanya akan berakhir merusak diri kamu dan membuat kamu merasa capek. Walau self-love itu berat, tapi bukan berarti mustahil kan? Kamu bisa memulainya dengan meyakinkan diri bahwa kamu itu unik, yang tentu saja tidak ada duanya di dunia. Mulailah dengan jangan insecure, karena kamu pasti punya kelebihan. Jangan bikin standar yang tidak manusiawi dengan memaksa diri kamu untuk selalu lebih hebat dari orang lain. By the way, memulai self-love juga bisalah dengan cara self-reward. Karena pada dasarnya, self-love dan self-reward itu saling berkaitan. Kata para pembuat cerita, self-reward itu mempunyai makna apresiasi diri sendiri. Ada juga yang bilang, self-reward itu memberi hadiah atau penghargaan ke diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu. Semua itu benar, karena konsep dari self-reward sesederhana memberi upah setelah bekerja keras melampaui target yang sudah kita tetapkan. Self-reward biasanya membuat kita lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Karena sadar tidak sadar, kita lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu yang berimbalan. Selain menyemangati, self-reward juga bisa jadi sarana untuk menghargai apa yang sudah kita lakukan, sekecil apapun itu. Self-reward tidak harus selalu mengeluarkan uang, yang malah akhirnya jadi perilaku konsumtif. Dengan membiarkan diri kamu rebahan seharian, atau jalan-jalan keluar setelah kemarin menyelesaikan makalah, juga sudah bisa dianggap self-reward. Bahkan, hal kecil seperti memuji diri sendiri dengan bilang, "Kamu keren banget hari ini," juga merupakan bentuk self-reward. Karena inti dari self-reward adalah menghargai apa yang sudah kamu selesaikan, kamu lewati, dan kamu kerjakan. Self-reward dan self-love, hal yang berkaitan dan penting dalam hidup. Jadi, semoga kalian, para pembuat cerita, bisa sampai pada titik mencintai dan menghargai diri sendiri. Perlu diingat bahwa kalian adalah pemeran utama di cerita kalian. Jangan biarkan si pemeran utama di cerita ini merasa insecure pada pemeran pendamping atau malah kepada figuran semata. Jangan ya. Semoga pemeran utama selalu menemukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Oke, mungkin itu cerita singkat dari kita. Pesanku, love yourself first before you ever love someone else. Sampai jumpa lagi, para pembuat cerita yang mengagumkan. Semoga ceritamu berakhir indah. Tak apa walau alurnya berliku dan jalannya terjal berbatu, karena dari naik turunnya cerita akan membuat akhir yang ditemui lebih berkesan. Kami menunggu ceritamu selanjutnya, dan teman bercerita selalu di sini untuk mendengar. Sekian,
Dadah!